Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya teman-teman di Sanjaya Gun Shop. Jadi sekarang saya itu mau coba tes salah satu unit pesanan. Ini unitnya itu pesanannya Pak Tony. Nggak tahu ya buat daerahnya. Soalnya tadi saya tanyain ke CS-nya itu nggak dikasih tahu untuk daerahnya. Ini belacan X2 atau X2. Seperti kita ketahui untuk belacan itu ada beberapa series. Ya, seingat saya masih X sama X2 sih. Kalau pengetahuan saya, karena unit yang ready cuma itu saja untuk belajarnya. Ini unitnya itu masih standartan ya, belum di upgrade. Ini unitnya itu sudah kepasang untuk bagian dari regul, output ada bagian belakang. Jadi untuk penggunaan untuk penggunaan unitnya ini. Nanti mau saya pasangin untuk teleskop dulu. Habis itu saya mau coba untuk bagian dari operasinya ya. Sekarang mau saya coba untuk bagian dari reviewnya bentar. Untuk review kita mulai dari panjang larasnya dulu saja ya. Ini untuk kalau kita mau lihat untuk bagian dari model-model unitnya itu dia model-model bullpup sebenarnya. Posisi mesinnya itu ada di bagian belakang dari unitnya. Jadi untuk penggunaan pastinya juga enak. Untuk penggunaan compact dari bodinya compact, dan untuk penggunaan seumpama kita butuh respon cepat untuk bidikan hewan target, ini juga oke untuk unitnya. Salah satu unit yang cocok juga untuk penggunaan di belusukan ya. Ini untuk unitnya ini juga sering banget dites di tempat-tempat lain itu pakai jarak lebih dari 100 meteran rata-rata untuk penggunaannya. Tapi untuk kali ini saya mau coba di jarak dekat saja, nggak usah jauh-jauh, di kurang lebih 40-an meter. Untuk permintaannya sebenarnya di 30 sih, tapi saya juga pengen coba lagi di jarak di atas 30 meter. Karena terakhir saya coba untuk unit belacan itu jarak 100 tapi sudah 1 tahun yang lalu. Ya, sebuah rasa senang juga sih waktu itu karena kita baru buka, habis itu dapat orderan belacan full upgrade juga. Senang untuk bagian dari bagian tesnya waktu itu. Jadi untuk penggunaan ya alhamdulillah moga-moga sampai lancar ya di sana. Soalnya bukan saya sendiri yang melayani untuk bagian dari pembeliannya, teman saya. CS yang satunya. Oke ya. Nah, unit ini tuh kalau larasnya, ini untuk jengkal saya itu panjangnya di 25 cm ya. Kalau teman-teman penasaran bisa cek di video short saya. Satu di kurang lebih di 70-an cm. 65 sampai 70-an cm untuk bagian dari panjangnya. Cocok buat penggunaan di jarak jauh untuk unit ini. Sekalipun untuk bagian dari larasnya itu masih pakai laras-laras kecil kalau seingat saya. Beda ya kayaknya sama unit ini tuh beda. Kalau dulu itu saya sempat bongkar, terutama untuk lepas laras sih sebenarnya, ganti laras. Itu dulu itu larasnya beda. Ini sekarang larasnya yang saya pegang ini di laras OD13. Kalau full sama serombongnya ini kurang lebih di serombong 20-an untuk ukurannya ya. Serombong OD20-an kalau bagian dari ukurannya. Ini untuk unitnya itu kalau tabung dia kecil. Dia itu kalau ukuran tabungnya itu kurang lebih di mana itu tulisannya? 360 cc untuk bagian dari tabungnya. Ya, bocap tapi ukurannya kecil. Bisa sih teman-teman kalau nanti pengen upgrade juga untuk bagian dari tabung-tabung seperti ini. Soalnya juga tergantung kebutuhan, keperluan dan fungsi yang kita inginkan untuk penggunaannya nanti ya ke depannya. Oke ya. Untuk unit ini tuh pastinya sudah full CNC untuk pengerjaan. Untuk bagian dari mesinnya itu ada di belakang. Model sistem pelatuknya itu seperti sistem bullpup. Soalnya untuk unitnya itu memang model bullpup. Jadi untuk penggunaan pastinya juga enak seperti yang saya bahas di awal tadi. Saya singgung dikit tadi ya di awal ya. Untuk unit ini tuh dia untuk bagian dari setelan power itu ada di bagian sini di belakang. Jadi seumpama kita gunakan untuk penggunaan powernya itu pastinya juga beda. Tadi saya ingatkan dikit sih untuk orangnya itu, kalau untuk penggunaannya nanti diharapkan bisa disetting lagi untuk bagian power, karena untuk bagian dari penggunaan beda waktu juga lain kadang-kadang untuk hasil yang didapatkan. Dari itu kalau penyetingan teleskop biasanya kita itu juga agak ragu kalau ada settingan teleskop ya, permintaan setting untuk unit teleskop dan senapannya itu kadang-kadang juga agak ragu karena ya hampir gimana ya, kayak bisa dikatakan hampir percuma. Soalnya untuk bagian dari reticle yang digunakan settingan kita itu kadang-kadang di sana itu berubah. Jadi untuk penggunaan sering kita kasih sedikit masukan kayak gitu. Ya walaupun untuk berubahnya nggak terlalu gede, nggak terlalu jauh.
pastinya juga tipis untuk penggunaannya ya, perubahannya. Oke. Ini untuk bagian unitnya itu sudah kepasang regul di depan sini ya. Ini kalau regulnya masih point ball biasa, masih belum upgradean unit-unit regul yang lebih bagus lagi ya, masih regul biasa. Ini buat bagian dari modelnya ya, ini grip dari kayu, cuma ini yang bahannya dari kayu. Selebihnya untuk unit ini itu hampir keseluruhan itu dari besi semua sih untuk bagian dari bodinya, cuma bagian grip saja yang kayu. Untuk unitnya ini bagian dari kokangannya, posisinya itu yang berbeda, jadi lebih memudahkan buat teman-teman yang kidal sih untuk unit ini. Untuk penggunaan di bagian kokangnya, kalau kita jumpain di unit-unit senapan yang biasanya kita pakai ya, itu rata-rata kan untuk bagian kokangan di kokangan sebelah kanan ya. Tapi untuk unit dari belacan ini dia posisinya dari sebelah kiri seperti ini, nggak bisa dipindah ya untuk bagian dari posisinya. Kalau seumpama teman-teman pengen pindah juga agak sulit sih, mungkin nanti benar-benar harus ngerubah untuk bagian dari bodinya. Beda dengan unit-unit kayak Greyhound T-Rex, itu juga bisa ya, kalau yang itu bisa dirubah jadi sesuai dengan kebutuhan kita. Oke ya, ini untuk bagian dari mana tadi ya, picunya ini picu mat. Untuk penyetingannya dia itu nanti agak susah dikit karena untuk bagian dari lubang di sini ada lubang baut kecil di bagian depan picunya sini. Nah di sini ada lubang baut kecil, cuma kalau saya giniin nggak terlalu kelihatan juga sih. Jadi untuk penggunaan nanti bisa teman-teman sesuaikan juga ya. Untuk bagian dari safety dia modelnya seperti ini. Nah ini dia safety-nya kuning kecil ini untuk bagian dari safety. Ini bisa teman-teman pakai seumpama nanti teman-teman pengen unitnya itu nggak pengen, kalau seumpama udah kita kokang terus lupa nggak kita safety, biar unitnya itu bagian dari picunya aman, nggak gampang meledak untuk tembakannya ya. Oke ya, jadi untuk penggunaan lebih difungsikan sebagai penggunaan yang memerlukan kehati-hatian. Oke ya, ini untuk unitnya dia itu kalau laras, laras tadi udah ya. Untuk bagian dari unitnya, di bagian menu outputnya untuk unit ini settingannya gede juga ya. Ini di settingan 2000 teman-teman untuk unitnya. Ini settingan 2000, tapi nanti bisa teman-teman atur juga sesuai dengan kebutuhan. Bisa difungsikan untuk lomba, untuk penggunaan berburu juga enak untuk unit ini. Bisa difungsikan pastinya untuk penggunaan jarak jauh untuk penggunaan unitnya ya. Ini untuk bagian dari permainannya nanti sudah support untuk penggunaan magazin pastinya. Magazinnya nanti posisinya ada di belakang sini, cuma saya posisinya ini masih pakai single shootnya ya untuk penggunaan di permainannya nanti. Oke, ini untuk bagian dari penggunaan posisi mesinnya. Ini untuk bagian di belakangnya ini untuk bautnya dia pakai baut stainless ya, tapi untuk bagian dalamnya saya karena belum pernah coba buka, jadi ya saya belum mengenal lebih dalam untuk unit ini. Oke, cocok buat teman-teman yang kalau pengen pasang untuk penggunaan seperti lomba, terutama band race apa itu namanya ya, itu bisa sangat cocok untuk unit ini. Ini untuk bagian dari rail adaptor untuk penggunaan bipod kecil, jadi nanti cuma difungsikan ukuran pas untuk bagian dari adaptor bipodnya ini ukuran 22 ya, dan untuk bagian dari rail tele atas ini juga 22. Ini bisa teman-teman fungsikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Terutama untuk penggunaannya, pastinya nanti untuk unitnya kan harus pakai reel 22, jadi diusahakan sudah ada ukuran reel 22 di teleskop teman-teman ya. Oke, ini untuk unitnya. Sekarang coba kita tes untuk bagian dari akurasinya ya. Tuh akurasi nanti kayaknya kita bakalan pakai sasaran plastik teman-teman. Plastik dikasih air putih dikit, warna putih, bukan air putih yang bening ya, warna putih dikit. Habis itu saya gantung di bagian sana. Kalau sempat saya kasih 7, kalau menurut saya kebanyakan saya kasih 6. Oh ya, untuk jumlah tembakannya nanti biar kita cek aja ya untuk bagian dari unitnya. Nanti tinggal pasang teleskop dan pasang untuk bagian dari sananya targetnya, habis itu kita coba untuk bagian dari akurasinya. Ini rencana juga mau saya coba untuk bagian dari FPS juga, cuma chrono baterainya masih di cas bar dulu. Saya coba tes untuk bagian dari unitnya dulu ya. Oke teman-teman, jadi untuk sasarannya itu sudah saya pasang sebenarnya, cuma karena ketutupan ini lah kelihatannya cuma ada 6 padahal 7. Kalau dari sana itu kelihatan 6. Bentar ya,
tak bersihin dulu. Dan oke, sekarang sudah bersih. Ini sana ada 7 sasaran. Saya pakai air berwarna ya untuk penggunaan sasarannya nanti. Dan untuk pastinya jaraknya ini saya pakai di jarak 40-an meter, 45 kalau nggak salah untuk jarak penggunaannya. Sekarang saya tata dulu untuk senapannya, habis itu saya mainin di bagian pengenaannya. Beda apa enggak? Soalnya tadi saya itu buat settingnya di angin 1500 dan untuk penggunaan sekarang sudah di 2000 lagi untuk anginnya. Terus untuk bagian dari waktu juga berbeda lumayan. Oke, ini buat unitnya, belacannya X2 ya, belacan X2 nya sudah siap. Oke, sekarang mari kita persiapan dulu. Oke teman-teman, sekarang mau saya cek dulu ya untuk bagian dari pengenaannya masih sama apa enggak. Ini saya cek dulu di bagian kertas ini. Ini untuk kontrasnya, zoom. Saya bakal coba 2 mimis di mimis one hole 16 grain sama ultra 15 grain. Bentar ya, ini yang 16 dulu. Oh, tupan temen-temen. Bentar, pakai ultra aja. Turun jauh ternyata. Wah, gila. Saya pakai ultra ya untuk tesnya ini. Di bawah jauh ternyata. Beda tekanan angin sama posisi waktunya sih. Hitungannya tetap sama dengan perhitungan saya yang sebelumnya. Oke. Dia hitungannya itu di 1,5 gesernya. Karena untuk teleskopnya udah nggak bisa tak geser lagi ke kanan, jadi terpaksa saya main hitungan retikel aja. Mana dia? Sini tadi. Coba lagi. Turunin. Sekarang kita coba untuk akurasinya ya. Bentar, tak jeda dulu. Yuk, bismillah. Oke Pak Tony, kita coba tes untuk unit dari belacannya ya. Ini saya pakai mimis 15 grain dari ultra model mimis selak Pak. Tak coba di selak ini tadi. Untuk sasarannya itu di sini. Ya, saya naikin dikit ya. Nah, di sini ada sasaran putih Pak. Untuk hitungannya ini nanti nggak bisa pas di tengah seperti ini, tapi nanti geser seperti ini. 1 hitungan, 2. Oke, seperti tadi ya Pak ya. Kita coba yang sampingnya. Panggi sini aja biar imbang untuk bagian dari targetnya. Turun. Sama ya untuk bagian hitungannya Pak ya. Tengah. 1. Oke, di sini. Oh, goyang-goyang. Susah kalau bagian dari targetnya goyang-goyang. Harusnya tadi saya ambil yang tengah dulu. Ini. Geser nih kayaknya. Coba saya pakai hitungan 1 full ya Pak. Gini. Oh iya, betul. Geser pakai 2 full tadi ini saya. Barbar seperti ini naiknya. Oke. Ini lagi Pak ya. Oke. Oke, nanti ke bagian sini
Pak Tony. Waduh, nah, oke aman. Susah nyetingnya ya sekarang belajar. Oke, rekam kan? Repot kalau nggak rekam. Masang lagi nanti saya. Bagian sini tinggal satu di sini. Oke, kena ya Pak ya. Ini saya pakai hitungan reticle soalnya buat penggunaannya teleskopnya udah nggak bisa digeser ke sebelah kanan lagi. Ini teleskopnya pakai SWMD saya beneran. Kayaknya memang waktu kurang baik saya. Aman ya Pak ya. Ya tadi untuk bagian dari penggunaan pertamanya agak nyeting dikit, terutama untuk cari pengenaannya. Soalnya untuk hitungan reticle, ya pengenaan bar reticle memang sangat susah. Oke. Seperti ini ya teman-teman ya. Ini tak buat di video bentar ya. Saya buat di konten juga. Oke, seperti ini Pak ya untuk unit belacannya. Tadi saya pakai ini. Unit mimisnya itu tadi pakai Ultra 15, tapi nanti bisa disetting lagi ya Pak ya. Ini kalau saya cek tadi alurnya itu alur di atas alur 6, cuma bagus untuk kesehatan dari larasnya. Oke Pak, seperti ini ya, nanti bisa disetting lagi untuk bagian dari powernya dan untuk bagian dari konsumsi anginnya serta mimisnya nanti bisa dicoba lagi di sana. Soalnya beda tempat kadang-kadang juga beda untuk penyetingan, terutama di bagian power. Nggak semua orang untuk kecocokan power itu nggak semua cocok, dan untuk bagian dari mimis kadang-kadang yang kita rekomendasikan itu ketika di sana itu juga bedanya tipis. Oke ya, seperti ini tunggu buat pesanan selanjutnya. Oke teman-teman, seperti itu tadi ya tesnya. Untuk unitnya kayak gini, Blacan X2. Ini unit seperti unit yang dulu pernah saya buat tes di jarak 100-an. Oke ya, seperti ini. Oh iya, belum tak kasih jaraknya tadi Bapak. Bentar ya, saya jeda untuk bagian dari videonya. Ya, sekalian aja tak kasih jarak di sini ya. Bentar. Untuk bagian pengukurannya kita pakai laser finder seperti ini. Nah, ini ya, laser finder dari Greyhound. Nyetingnya juga lumayan agak lama ya, makan waktu 3 menitan tadi. 44 meteran. Oke ya, seperti ini. Sekarang saya matiin dulu untuk kamera yang gini, kita lanjut untuk pengukuran yang pakai HP ini tadi. Oke, kayak itu tadi ya buat bagian dari akurasinya. Sekarang saya mau coba untuk tes FPS. Coba ya, ini saya penasaran juga. Cuma nanti untuk bagian dari teleskop saya lepas dulu biar nggak berat untuk pembawaan saya. Angin masih di 1800 PSI. Sekarang mau saya coba lepas dulu ke bagian dari teleskop. Habis ini saya mau coba tes untuk FPS-nya. Penasaran juga saya soalnya sama unit ini. Terkenal untuk penggunaan di lomba dan jarak penggunaan yang bisa sampai rata-rata penggunaan di channel-channel lain itu, terutama untuk review akurasi itu kebanyakan di jarak 80 ke atas ya. Jadi saya mau coba untuk bagian tes FPS-nya sekarang. Untuk krono sudah siap ada di depan saya. Pindah ke bagian depan ya kita ya. Oke. Kita tutup sih. Oke teman-teman, sekarang coba ya. Ini untuk krononya sudah saya koneksikan dengan HP juga. Jadi untuk penggunaan biar lebih mudah lagi. Untuk bagian dari penggunaan mimisnya nanti saya pakai 2 mimis. Ini dari ANN Scorpion SW14. Ini 14 green. Dan juga dari Jawara GR12 untuk mimis yang saya pakai nanti. Kita yang di 12 grain dulu ya untuk tesnya ya. Posisi angin di 1000. Ya, selesai tes akurasi tadi pokok. Ini saya kalau penggunaan posisi kokang di sebelah kiri itu agak gimana ya, agak lain gitu loh kalau dirasain. Aduh, 12, bentar. Oke, bentar ya, tak pasang dulu. Oke, kita masukin untuk mimisnya. Kelihatan apa enggak ya? Oke. Bismillah.
794 untuk tembakan yang pertama. 794. Ini baterainya, posisi baterai lemah ini. Ya Allah. Coba ya lagi ya. Nggak bisa banyak-banyak teman-teman. Ini posisi setelan power masih setelan power kecil. Bismillah aja. Ya, posisi untuk bagian dari krononya ini kurang, terutama untuk bagian dari baterainya. Coba ya, tak matiin dulu. Oke, untuk bagian dari baterainya dia posisi baterai lemah. Oke. Jalan lagi seru-serunya ya tadi. Agak mengecewakan ya tes hari ini ya. Terutama untuk tes FPS, saya padahal penasaran banget untuk penggunaan FPS di unit seperti ini. Penasaran banget dari dulu. Ternyata untuk baterai krononya posisi lemah. Ya, mau gimana lagi? Seperti itu tadi ya untuk kejadiannya ya. Masih satu kali tembak, baterai sudah kayaknya udah nggak kuat sih untuk digunakan tes krono. Cuma di 794 tadi. Posisi padahal setelan power masih posisi kecil, belum digedein lagi. Oke lah. Untuk unit ini tuh kalau teman-teman pengen rombak pastinya bisa banget. Dan untuk perombakan di unit ini tuh banyak banget, sering banget untuk pengguna-pengguna terutama di lomba ya, perlombaan unit ini tuh memang sering dirombak. Itu bagian dari tabungnya, larasnya biasanya. Jadi untuk penggunaan hasilnya dia lebih bagus. Terutama untuk penggunaan hasil tembakan dan juga hasil groupingnya pastinya lebih bagus, lebih stabil. Dan ya seperti itu tadi untuk tesnya. Yang paling mengecewakan adalah di bagian tes krononya ya. Aduh. Oke lah, segini saja, sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, segini saja, kita balik lagi ke sana penutupan untuk videonya. Oke, seperti itu tadi ya teman-teman ya untuk videonya. Ini untuk akurasinya juga lagi saya kirim ke orangnya, ke teman CS kita. Oke ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Buat teman-teman yang mungkin ingin menanyakan unit belacan, masih ready 1 kalau nggak salah untuk unitnya, sama yang series X2 ya, X2 untuk seriesnya. Oke, seperti ini saja, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.